Pagi di Kalimantan Selatan itu bukan sekadar terang. Ia lembab, berat, seperti kain basah yang menempel di kulit. Sungai-sungai mengalir pelan, membawa warna tanah, membawa kabar dari hulu ke hilir, dari kampung ke kampung. Di tepian, rumah-rumah panggung berdiri dengan tiang-tiang yang akrab pada pasang surut. Dan di sela-sela itu, suara mengaji bisa terdengar, kadang lirih, kadang tegas, seolah menjadi napas kedua bagi masyarakat yang hidup di antara air, hutan, dan ladang. Di lingkungan seperti itulah Idam Calit lahir, 27 Agustus 1921, di Satui, Tanah Bumbu. Tahun-tahun awal abad ke-20 di Hindia Belanda adalah masa ketika peta kekuasaan tampak kokoh di atas kertas, tetapi di bawahnya bergerak arus yang tak pernah benar-benar bisa dibendung. Arus pendidikan, arus organisasi, arus kebangkitan identitas, di Jawa, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan kemudian Nahdlatul Ulama, tumbuh sebagai jawaban atas zaman yang berubah. Di luar Jawa, gema itu datang lewat jaringan dagang, lewat ulama yang berpindah, lewat santri yang pulang membawa kitab dan cara pandang baru. Idam kecil tumbuh dalam tradisi yang memuliakan ilmu sebagai jalan hidup. Bukan ilmu yang dingin dan jauh, melainkan ilmu yang melekat pada adab, pada tata cara, pada hubungan murid-guru yang bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi pembentukan watak. Pesantren dengan ritme harian yang ketat, menjadi semacam pabrik kesabaran. Bangun sebelum fajar, air wudhu yang dingin, lantai kayu atau tanah yang terasa keras di telapak kaki, lalu bacaan-bacaan yang diulang, dihafal, dipahami pelan-pelan. Nahwu, syaraf, fikih, tauhid, tasawuf, kitab kuning dengan kertas yang menguning, tinta yang kadang pudar, tetapi otoritasnya tak pudar sama sekali. Di dunia pesantren, seseorang belajar bahwa kata-kata punya bobot. Satu istilah bisa memisahkan halal dan haram, sah dan batal, adil dan zalim. Dan disitulah, tanpa banyak orang menyadari, terbentuk satu keterampilan yang kelak menentukan jalan idam. Kemampuan mengelola perbedaan tanpa memecah ikatan. Di pesantren, perbedaan pendapat bukan hal asing. Ada khilafiyah, ada ragam mazhab, ada perdebatan yang bisa panjang, tetapi ada juga disiplin untuk tetap berada dalam pagar adab. Berdebat, iya. Memutus silaturahmi, jangan. Nahdlatul Ulama sendiri lahir pada 1926, ketika Idam masih balita. Lahir dari kegelisahan ulama tradisional menghadapi dua hal sekaligus. Modernisasi yang datang dengan cepat, termasuk pembaruan. Islam yang kadang memandang tradisi lokal sebagai beban, dan kolonialisme yang menata masyarakat dengan logika administrasi, bukan logika kultural. Menjadi rumah besar bagi pesantren, bagi kiai-kiai yang menjaga sanad keilmuan, bagi masyarakat yang menjalankan Islam dalam bentuk yang akrab dengan tradisi setempat. Ia bukan sekadar organisasi. Ia jaringan sosial, jaringan ekonomi kecil-kecilan, jaringan pendidikan, dan yang sering dilupakan, jaringan kepercayaan. Idam tumbuh ketika NU sedang membangun dirinya sebagai jam'iyah yang rapi. Ada struktur, ada muktamar, ada keputusan-keputusan, ada cara mengikat ribuan pesantren dan jutaan jamaah dalam satu nama. Tetapi Indonesia juga sedang bergerak menuju sesuatu yang lebih besar. Tahun 1930-an, krisis ekonomi dunia merembet. Pemerintah kolonial memperketat kontrol. Di sisi lain, sekolah-sekolah modern mulai melahirkan generasi baru yang fasih berbahasa Belanda, atau setidaknya Melayu baku, mengenal administrasi, mengenal rapat, mengenal surat menyurat resmi. Dunia lama dan dunia baru bertemu, kadang berdamai, kadang saling curiga. Di lingkungan tradisional, kemampuan membaca kitab adalah kehormatan. Tetapi kemampuan menulis surat resmi, menyusun laporan, mengatur organisasi, itu mulai menjadi mata uang baru. Dan Idam, pelan-pelan, dikenal bukan hanya sebagai orang yang paham tradisi, tetapi juga sebagai orang yang bisa mengurus. Mengurus itu kata yang sederhana. Tetapi di organisasi massa, mengurus adalah seni bertahan hidup. Mengurus berarti memastikan rapat berjalan, keputusan dicatat, jaringan dijaga, orang-orang yang berbeda kepentingan tetap mau duduk satu meja. Mengurus berarti tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, kapan harus tegas, kapan harus lentur. Ketika Jepang datang pada 1942, Hindia Belanda runtuh seperti bangunan tua yang dimakan rayap. Banyak orang menyambut dengan harapan. Banyak juga yang segera sadar. Penjajahan berganti wajah, bukan hilang. Jepang membawa disiplin militer, propaganda, dan mobilisasi besar-besaran. Organisasi-organisasi diawasi, diarahkan, dipakai, tetapi masa Jepang juga membuka ruang bagi tokoh-tokoh lokal untuk belajar administrasi, belajar memimpin,
belajar bernegosiasi dengan kekuasaan yang keras. Di banyak tempat, ulama dan pemimpin masyarakat dipaksa masuk dalam struktur yang disediakan Jepang. Bukan karena mereka setuju, tetapi karena jika tidak, ruang gerak masyarakat bisa lebih sempit lagi. Bagi kalangan Islam, masa itu rumit. Ada kesempatan untuk memperkuat posisi, tetapi juga ada risiko menjadi alat. Di Jawa, Jepang membentuk Masyumi sebagai federasi organisasi Islam. NU masuk di dalamnya. Banyak ulama memanfaatkan ruang itu untuk melindungi umat, sekaligus menyiapkan diri menghadapi masa setelah perang. Di luar Jawa, gema kebijakan itu terasa lewat jaringan ulama dan organisasi yang makin terhubung. Lalu 1945 datang seperti petir. Proklamasi, euforia. Tetapi euforia itu segera berubah menjadi kerja berat, mempertahankan kemerdekaan. Revolusi bukan hanya perang bersenjata, ia juga perang administrasi, perang legitimasi, perang membangun negara dari nol. Di tengah kekacauan itu, organisasi seperti NU menjadi penopang sosial yang nyata. Pesantren bukan hanya tempat belajar, ia bisa menjadi tempat berlindung, tempat logistik, tempat konsolidasi moral. Kiai-kiai punya pengaruh yang tak bisa dibeli dengan uang, karena pengaruh itu dibangun dari hubungan panjang dengan masyarakat. Idam Chalid memasuki masa dewasa di tengah revolusi yang belum selesai. Di usia 20-an, banyak orang seusianya memegang senjata atau mengurus dapur umum. Idam bergerak di jalur yang berbeda, tetapi tak kalah menentukan jalur organisasi. Ia mulai dikenal sebagai kader NU yang punya kemampuan menghubungkan titik-titik antara pesantren dan kantor, antara bahasa kitab dan bahasa surat keputusan, antara kiai sepuh dan generasi muda yang mulai mengenal politik modern. NU pada masa awal kemerdekaan masih berada dalam orbit Masyumi, tetapi hubungan itu tidak selalu mulus. Masyumi adalah rumah besar, tetapi di dalam rumah besar selalu ada perebutan ruang. NU membawa basis tradisional yang luas, tetapi sering merasa aspirasi pesantren tidak cukup terwakili. Ada perbedaan gaya, perbedaan kultur, bahkan perbedaan cara memandang otoritas keagamaan. Disinilah orang seperti Idam menjadi penting. Ia paham psikologi kiai, tetapi juga paham mekanisme politik modern yang menuntut representasi, jabatan, dan pengaruh. Tahun-tahun akhir 1940-an dan awal 1950-an adalah masa ketika Indonesia mencari bentuk. Republik Indonesia Serikat sempat berdiri, lalu kembali ke negara kesatuan. Kabinet berganti cepat. Partai-partai tumbuh, berkoalisi, pecah, lalu berkoalisi lagi. Demokrasi parlementer memberi ruang bagi negosiasi, tetapi juga menciptakan ketidakstabilan. Dalam situasi seperti itu, organisasi yang punya disiplin internal dan jaringan akar rumput, seperti NU, memiliki nilai tawar tinggi. Tetapi nilai tawar itu hanya berguna jika ada orang yang bisa mengubahnya menjadi posisi konkret di meja kekuasaan. Idam Chalid termasuk generasi NU yang melihat bahwa bertahan sebagai jamiah tidak cukup hanya dengan ceramah dan pengajian. Negara baru sedang membangun kementerian, menyusun undang-undang, menentukan arah pendidikan, menentukan hubungan agama dan negara. Jika NU tidak hadir di ruang-ruang itu, keputusan akan dibuat tanpa mempertimbangkan dunia pesantren. Dan dunia pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan, ia ekosistem sosial yang menghidupi jutaan orang. Pada 1952, NU mengambil langkah besar, keluar dari Masyumi dan membentuk partai sendiri. Keputusan ini bukan keputusan ringan, ia memecah kebiasaan lama, memaksa NU membangun mesin politik, membangun struktur partai, membangun kaderisasi yang berbeda dari kaderisasi pesantren. Tetapi keputusan itu juga memberi NU otonomi politik, dan di titik inilah kemampuan organisator seperti Idam menjadi sangat berharga. Idam Chalid naik dalam struktur NU dan partai NU bukan karena retorika yang meledak-ledak, melainkan karena reputasi sebagai pengurus yang efektif. Ia tipe yang bisa duduk lama dalam rapat, mendengar keluhan dari berbagai arah, lalu merumuskan jalan tengah yang bisa diterima. Dalam budaya NU, musyawarah bukan formalitas. Musyawarah adalah cara menjaga persaudaraan di tengah perbedaan. Tetapi musyawarah juga bisa menjadi arena tarik-menarik yang melelahkan. Dibutuhkan orang yang tahan banting, yang tidak mudah tersinggung, yang tidak cepat membakar jembatan. Di Jakarta, politik bergerak dengan tempo yang berbeda dari pesantren. Di pesantren, waktu diukur dengan jadwal ngaji, dengan musim panen, dengan kalender hijriah. Di parlemen dan kabinet, waktu diukur dengan krisis, dengan mosi tidak percaya, dengan jatuh bangunnya koalisi. Orang yang datang dari tradisi pesantren bisa merasa asing. Terlalu banyak bicara, terlalu banyak manuver, terlalu banyak kompromi. Tetapi Idam justru menemukan ruangnya di sana. Bukan karena ia meninggalkan pesantren, melainkan karena ia membawa etos pesantren ke ruang politik. Sabar,
telaten, dan peka pada hierarki. Nama Idham Chalid mulai menonjol sebagai tokoh yang mampu menjembatani dua dunia, mimbar dan meja perundingan. Mimbar memberi legitimasi moral. Meja perundingan memberi akses pada keputusan. Banyak orang bisa berdiri di mimbar. Tidak banyak yang bisa bertahan di meja perundingan tanpa kehilangan pijakan di mimbar. Pada pertengahan 1990-an, Indonesia bersiap untuk pemilu 1985. Pemilu pertama yang benar-benar nasional, yang diharapkan menjadi fondasi demokrasi. Kampanye berlangsung dalam suasana yang unik. Semangat tinggi, tetapi juga ketegangan ideologis. Ada nasionalis, ada komunis, ada Islam modernis, ada Islam tradisional. NU sebagai partai baru harus membuktikan diri. Ia harus meyakinkan warga pesantren bahwa politik bukan sesuatu yang kotor semata, melainkan alat untuk menjaga kepentingan umat. Ia juga harus meyakinkan publik luas bahwa NU bukan sekadar kumpulan kiai kampung, melainkan kekuatan politik yang mampu mengelola negara. Hasil pemilu 1995 menunjukkan NU bukan pemain kecil. Ia menjadi salah satu partai besar, dengan basis kuat di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan daerah-daerah lain yang punya tradisi pesantren. Kemenangan itu bukan hanya angka kursi. Ia adalah pengakuan bahwa Islam tradisional punya tempat di panggung nasional. Dan pengakuan itu membawa konsekuensi. NU harus mengirim orang-orangnya ke parlemen, ke kabinet, ke posisi-posisi strategis. Orang-orang yang bisa bicara dengan bahasa negara. Idham Chalid termasuk yang dipercaya. Kepercayaan dalam NU tidak datang dari satu malam. Ia dibangun dari jaringan, dari kesetiaan, dari kemampuan menjaga rahasia organisasi, dari kecakapan membaca situasi. Dalam politik parlementer, satu kesalahan kecil bisa menjatuhkan kabinet. Satu pernyataan bisa memicu krisis. NU membutuhkan figur yang tidak mudah terpancing, yang bisa menahan diri, yang bisa menegosiasikan kepentingan tanpa membuat lawan merasa dipermalukan. Di masa itu, jabatan menteri sering berganti seiring jatuh bangunnya kabinet. Idham Chalid mulai masuk dalam lingkar pemerintahan sebagai bagian dari representasi NU. Ia pernah memegang posisi menteri dalam beberapa kabinet pada era demokrasi parlementer. Sebuah tanda bahwa NU tidak hanya ingin menjadi penonton, tetapi menjadi bagian dari kabinet berarti masuk ke ruang yang penuh kompromi. Di sana, idealisme bertemu anggaran, prinsip bertemu realitas birokrasi. Dan setiap keputusan akan dinilai bukan hanya oleh lawan politik, tetapi juga oleh kiai-kiai di kampung yang menunggu kabar. Apakah orang NU di Jakarta masih ingat pesantren? Jakarta pada 1950-an adalah kota yang sedang tumbuh, tetapi belum rapi. Jalanan belum sepadat sekarang, tetapi hiruk-pikuk politik terasa di mana-mana. Di kantor partai, di warung kopi, di halaman gedung parlemen. Surat kabar menjadi senjata, pidato menjadi tontonan. Dan di balik itu, ada pekerjaan sunyi. Menyusun koalisi, membagi kursi, merumuskan program, menenangkan faksi-faksi internal. Idham Chalid dikenal sebagai orang yang lebih suka bekerja di balik layar daripada menjadi bintang panggung. Ia bukan tipe yang mencari sorotan, tetapi ia paham bahwa sorotan kadang perlu untuk menjaga posisi tawar. Ia bergerak dengan gaya NU, tidak tergesa-gesa, tetapi juga tidak pasif. Ia tahu kapan harus mengalah untuk menang di putaran berikutnya. Dalam politik, itu bisa dianggap licik. Dalam perspektif organisasi yang ingin bertahan, itu bisa dianggap bijak. Namun, sejak awal, ada ketegangan yang mengintai. NU adalah Jam'iyah Diniyah, organisasi keagamaan yang punya misi sosial dan pendidikan. Tetapi ketika NU menjadi partai, ia masuk ke dunia yang menuntut disiplin politik, strategi elektoral, dan kompromi kekuasaan. Banyak kiai pesantren mendukung, tetapi juga banyak yang khawatir. Politik akan menggerus marwah. Politik akan membuat ulama terlalu dekat dengan kekuasaan. Politik akan memecah jamaah. Idham berada di tengah pusaran itu. Ia harus meyakinkan kiai bahwa keterlibatan di negara adalah bentuk khidmah, bukan ambisi pribadi. Ia juga harus meyakinkan politisi bahwa NU bukan sekadar alat mobilisasi massa, melainkan mitra yang punya prinsip dua arah, dua bahasa, dua tuntutan yang sering bertabrakan. Di internal NU sendiri, struktur kepemimpinan memiliki kekhasan. Ada syuriah yang diisi para ulama sebagai pemegang otoritas keagamaan. Dan ada tanfidziyah yang menjalankan roda organisasi. Dalam pembagian ini, kemampuan administratif dan politik menjadi penting. Idham Chalid menonjol di ranah eksekutif organisasi, ranah yang menuntut ketelitian, jaringan, dan stamina. Ia bukan hanya mengurus rapat, ia mengurus hubungan pusat daerah, mengurus komunikasi dengan pemerintah, mengurus dinamika partai yang makin kompleks. Konsolidasi Idham di PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama,
terjadi dalam konteks NU yang sedang naik kelas. Dari organisasi yang dulu lebih banyak bergerak di pesantren dan forum ulama, NU kini harus mengelola kantor, staf, surat menyurat, dan hubungan internasional. Dunia berubah cepat. Konferensi Asia Afrika 1955 misalnya, membuat Indonesia menjadi sorotan dunia, politik luar negeri menjadi panggung. Dan di dalam negeri, perdebatan tentang dasar negara, tentang peran agama, tentang pendidikan, terus bergulir. Di tengah semua itu, Idam Chalid membangun reputasi sebagai negosiator. Negosiator bukan berarti selalu mengalah. Negosiator berarti tahu apa yang bisa ditukar dan apa yang tidak. Dalam tradisi pesantren, ada konsep maslahat, kemaslahatan, yang sering menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan sosial. Politik modern punya istilah lain, tetapi intinya sama. Memilih yang paling mungkin untuk menjaga kepentingan yang lebih besar. Keterampilan ini tidak lahir dari buku teori politik barat. Ia lahir dari pengalaman hidup di lingkungan yang menuntut kehati-hatian. Di pesantren, satu kata bisa menjadi fitnah jika salah tempat. Di politik, satu langkah bisa menjadi bumerang jika salah hitung. Idam belajar menimbang, belajar membaca orang, belajar memahami bahwa kadang yang paling keras bukan yang paling kuat, dan yang paling diam bukan yang paling lemah. Pada akhir 1990-an, awan gelap mulai berkumpul di atas demokrasi parlementer, pemberontakan daerah, ketegangan pusat daerah, ekonomi yang sulit, dan pertarungan ideologi yang makin tajam membuat banyak orang, termasuk Presiden Soekarno, merasa sistem parlementer terlalu gaduh, terlalu rapuh. Soekarno mendorong konsep demokrasi terpimpin, sebuah arah yang menjanjikan stabilitas, tetapi juga berarti penyempitan ruang bagi partai. Bagi NU, ini pertanda bahaya sekaligus peluang. Bahaya karena partai bisa dipinggirkan. Peluang, karena jika bisa menempatkan diri dekat pusat kekuasaan, NU mungkin bisa melindungi ruang hidupnya. Idam Chalid, yang sudah terbiasa membaca arah angin, berada di posisi yang menentukan. Ia bukan satu-satunya tokoh NU tentu, tetapi ia termasuk yang paling piawai mengelola hubungan dengan negara. Ia memahami bahwa negara yang sedang menguat akan menuntut loyalitas. Tetapi ia juga memahami bahwa NU tidak bisa begitu saja larut, karena NU hidup dari kepercayaan jamaah. Jika jamaah merasa NU menjadi perpanjangan tangan penguasa, kepercayaan itu bisa retak. Di titik ini, gambaran meja perundingan dan mimbar menjadi nyata, bukan slogan. Meja perundingan di Jakarta menuntut bahasa kompromi, angka, dan posisi. Mimbar di pesantren menuntut bahasa moral, keteladanan, dan jarak yang sehat dari kekuasaan. Idam berdiri di antara keduanya, mencoba menjaga keseimbangan yang rapuh. Ada orang yang memilih satu sisi saja, menjadi ulama sepenuhnya, menjauh dari politik praktis. Ada juga yang memilih menjadi politisi sepenuhnya, menjadikan agama sebagai simbol kampanye. Idam memilih jalur yang lebih sulit. Tetap menjadi tokoh NU yang dipercaya, sambil terus berada di orbit negara. Jalur ini membuatnya efektif, tetapi juga membuatnya rentan dicurigai. Karena di Indonesia, terutama pada masa-masa penuh gejolak, kedekatan dengan kekuasaan selalu menimbulkan pertanyaan. Untuk siapa sebenarnya seseorang bekerja? Namun, pada fase awal perjalanan ini, dari Satui yang lembab hingga Jakarta yang gaduh, Idam Chalid tampak seperti produk paling khas dari NU modern. Seorang organisator yang lahir dari tradisi pesantren, tetapi tidak takut pada mekanisme negara. Ia membawa kesabaran pesantren ke ruang rapat. Ia membawa disiplin organisasi ke dalam jaringan ulama. Ia mengerti bahwa kekuatan NU bukan hanya pada jumlah jamaah, tetapi pada kemampuan menjaga jaringan itu tetap utuh ketika politik mencoba memecahnya. Dan ketika Indonesia bergerak menuju masa yang lebih keras, masa ketika partai-partai akan dipaksa menyesuaikan diri, ketika parlemen akan kehilangan sebagian taringnya, ketika negara akan menuntut penyeragaman. Idam sudah berada di tempat yang tepat untuk memainkan peran yang akan membuat namanya melekat pada dua dunia sekaligus, dunia ulama dan dunia kekuasaan. Di satu sisi, ia adalah anak pesantren yang paham adab. Di sisi lain, ia adalah politisi yang paham hitung-hitungan. Dua sisi itu tidak selalu selaras. Tetapi justru dari ketegangan itulah, karier Idam Chalid mulai menemukan bentuknya, pelan, rapi, dan semakin sulit dipisahkan dari sejarah NU dan negara Indonesia yang sedang mencari cara untuk mengendalikan dirinya sendiri. Tahun-tahun setelah pemilu 1995 itu seperti musim yang tak pernah benar-benar menetap. Pagi bisa dimulai dengan kabar baik. Koalisi terbentuk, kursi menteri dibagi, pidato persatuan dilontarkan, lalu sore harinya, satu, fraksi menarik dukungan, surat kabar menurunkan tajuk pedas, dan malamnya orang-orang di Jakarta kembali menghitung.
Berapa hari lagi kabinet ini bertahan? Di kota yang masih berdebu, dengan gedung-gedung pemerintahan yang belum sepenuhnya mapan, politik Indonesia bergerak seperti kereta, yang relnya belum dipaku kuat. Berisik, bergetar, kadang melaju, kadang nyaris tergelincir. Di tengah getaran itu, Partai NU, yang baru beberapa tahun berdiri sebagai partai mandiri, mendadak harus membuktikan sesuatu yang lebih berat daripada sekadar menang pemilu. Menang itu satu hal. Mengelola kemenangan, itu hal lain. Karena kemenangan berarti tanggung jawab. Mengirim kader ke parlemen, menempatkan orang di kabinet, mengurus kementerian, menandatangani keputusan, menghadapi birokrasi yang diwarisi dari kolonial, dan, yang paling sulit, menjaga agar basis pesantren tidak merasa ditinggalkan oleh orang-orangnya sendiri yang kini memakai jas, berdasi, dan berbicara dengan bahasa negara. Idham Chalid berada di titik yang unik. Ia bukan orator yang memukau massa dengan kalimat-kalimat berapi-api. Ia bukan pula tokoh yang hidup dari sensasi. Ia lebih mirip orang yang tahu cara menutup pintu rapat dengan pelan, lalu duduk, mendengar, mencatat, dan baru bicara ketika semua orang sudah kehabisan tenaga untuk saling memotong. Dalam politik parlementer, tipe seperti ini sering justru paling berbahaya. Bukan karena ia menyerang, melainkan karena ia bertahan. Ia tidak mudah terpancing, ia tidak mudah terseret arus emosi, dan ia paham satu hal yang sering dilupakan para politisi muda. Dalam organisasi besar seperti NU, keputusan yang tampak kecil di Jakarta bisa menjadi gelombang besar di kampung-kampung. NU pada pertengahan 1950-an bukan sekadar partai yang punya kursi. Ia adalah jaringan sosial yang hidup. Pesantren, madrasah, majelis taklim, kelompok-kelompok tahlilan, tradisi ziarah, dan hubungan. Kiai santri yang membentuk semacam infrastruktur kepercayaan yang tak bisa ditiru oleh partai lain. Tetapi justru karena itu, NU punya beban moral yang lebih berat. Jika partai lain salah langkah, mereka bisa kehilangan suara. Jika NU salah langkah, ia bisa kehilangan wibawa. Dan wibawa di dunia pesantren bukan angka statistik. Ia seperti kaca. Retaknya bisa halus tapi sulit disambung. Di parlemen, NU harus berhadapan dengan dua kutub besar yang sama-sama kuat dan sama-sama menuntut. Nasionalisme sekuler yang ingin negara berdiri di atas identitas kebangsaan. Dan komunisme yang makin percaya diri, makin terorganisir, makin piawai memainkan isu rakyat kecil. Di antara keduanya, politik Islam terbelah. Ada modernis yang punya tradisi organisasi rapi dan jaringan intelektual. Ada tradisionalis yang punya basis massa luas dan otoritas kiai. NU, dengan gaya tradisionalnya, sering dianggap lambat. Tapi kelambatan itu kadang justru menjadi keunggulan. NU tidak mudah meledak, tidak mudah pecah, karena ia terbiasa hidup dalam perbedaan. Pendapat yang diikat oleh adab. Idham Chalid, sebagai pengurus yang naik cepat, harus mengubah modal sosial itu menjadi modal politik, tanpa merusaknya. Ia harus memastikan NU tidak hanya hadir sebagai penggembira dalam koalisi, tetapi sebagai penentu, dan penentu berarti masuk ke kabinet. Masuk ke kabinet berarti menerima kenyataan bahwa pemerintahan Indonesia saat itu adalah arena tawar-menawar tanpa henti. Siapa memegang kementerian apa, siapa mengontrol anggaran, siapa menguasai jalur birokrasi, siapa punya akses ke presiden, siapa bisa menenangkan. Fraksi-fraksi yang selalu siap menjatuhkan kabinet. Kabinet berganti, nama-nama menteri berganti, tetapi pola dasarnya sama. Koalisi rapuh, ekonomi sulit, keamanan tidak stabil. Di daerah, masih ada luka pemberontakan dan ketegangan pusat daerah. Di pusat, ada perdebatan ideologi yang tak pernah selesai. Dan di atas semua itu, ada Soekarno. Presiden yang bukan sekadar kepala negara, melainkan simbol revolusi, magnet politik, dan sekaligus sumber ketegangan karena ia merasa sistem parlementer membuat negara seperti kapal yang terlalu banyak nakoda. Dalam situasi seperti itu, NU membutuhkan orang yang bisa berbicara dengan Soekarno tanpa kehilangan muka di hadapan kiai-kiai sepuh. Orang yang bisa duduk di meja perundingan, tetapi masih bisa naik mimbar tanpa terdengar seperti pejabat yang lupa asal-usul. Idham Chalid memainkan peran itu. Ia bukan satu-satunya, tetapi ia termasuk yang paling konsisten. Ia mengerti bahwa di Jakarta, bahasa yang dipakai adalah bahasa komposisi. Komposisi kekuatan, komposisi kursi, komposisi kepentingan. Sementara di pesantren, bahasa yang dipakai adalah bahasa khidmah. Melayani, menjaga tradisi, melindungi umat dari kebijakan yang bisa menggerus pendidikan agama dan kehidupan sosial mereka. Ketika NU mulai menempatkan kader-kadernya di posisi pemerintahan, yang dipertaruhkan bukan hanya kebijakan, tetapi juga persepsi. Di kampung-kampung,
orang tidak membaca notulen rapat kabinet. Mereka membaca tanda-tanda. Apakah kiai mereka masih dihormati? Apakah madrasah mendapat ruang? Apakah urusan nikah, wakaf, dan pendidikan agama diperlakukan dengan adil? Apakah negara mendengar suara pesantren, atau hanya mendengar suara partai-partai besar yang pandai berpidato? Idam Chalid, yang terbiasa dengan kerja administratif, paham bahwa mendengar dalam negara modern sering berarti tercatat dalam dokumen. Surat keputusan, peraturan, anggaran, struktur. Ia bergerak di wilayah itu. Ia mengurus agar kepentingan NU tidak hanya menjadi wacana, tetapi masuk ke mekanisme negara. Ini kerja yang tidak glamour, tidak ada tepuk tangan, tetapi dampaknya panjang, dan justru karena ia bekerja di wilayah yang sunyi itu, ia mulai dikenal sebagai orang yang bisa mengurus negara tanpa kehilangan identitas NU. Namun, politik Indonesia tidak memberi ruang nyaman terlalu lama. Menjelang akhir 1990-an, sistem parlementer makin dianggap gagal oleh banyak pihak. Kabinet jatuh bangun, ekonomi tidak membaik, konflik daerah menguras energi, dan di tengah semua itu, Soekarno menawarkan jalan lain. Demokrasi terpimpin. Kata terpimpin terdengar seperti janji. Ada arah, ada komando, ada stabilitas. Tetapi bagi partai-partai, terutama yang terbiasa bertarung di parlemen, itu juga terdengar seperti peringatan. Ruang debat akan menyempit. Keputusan akan lebih banyak ditentukan dari atas, dan loyalitas akan menjadi mata uang utama. Bagi NU, perubahan ini seperti berdiri di tepi sungai besar yang arusnya tiba-tiba dipercepat. Jika melawan arus, bisa terseret dan tenggelam. Jika ikut arus tanpa kendali, bisa terbawa jauh dari tujuan. Idam Chalid membaca situasi itu dengan naluri organisator. Ia tahu, dalam negara yang sedang menguat, organisasi massa seperti NU bisa dipaksa memilih. Menjadi oposisi yang keras dan berisiko, ditekan, atau menjadi bagian dari sistem dan berusaha menjaga ruang hidup dari dalam. Pilihan itu tidak pernah bersih, tidak pernah ideal. Dan di NU sendiri, perdebatan mulai terasa. Ada kiai-kiai yang merasa politik praktis sudah terlalu jauh, terlalu kotor, terlalu banyak kompromi. Ada elit politik NU yang merasa tanpa posisi di negara, NU akan dipinggirkan oleh kekuatan lain, baik nasionalis maupun komunis, yang lebih agresif dan lebih dekat ke pusat kekuasaan. Idam berada di tengah. Ia harus menjaga agar perdebatan itu tidak berubah menjadi perpecahan. Di masa demokrasi terpimpin, Soekarno mendorong konsep Nasakom, nasionalisme, agama, komunisme, sebagai formula persatuan. Di atas kertas, ini tampak seperti upaya merangkul semua kekuatan. Dalam praktik, ini menciptakan ketegangan baru, karena PKI semakin kuat dan semakin berani, sementara banyak kalangan Islam, termasuk NU, memiliki pengalaman sosial yang membuat mereka waspada terhadap komunisme, terutama di tingkat akar rumput, di desa-desa, di wilayah agraria, di tempat di mana konflik tanah dan organisasi massa bisa berubah menjadi benturan fisik. NU, dengan basis petani dan pesantren, tidak hidup di ruang abstrak ideologi. Ia hidup di tanah, di sawah, di pasar, di langgar. Ketika PKI menguat, itu bukan sekadar berita politik, itu terasa dalam kehidupan sehari-hari. Perebutan pengaruh di desa, kompetisi, organisasi, tekanan sosial, dan kadang kekerasan. Tetapi di tingkat pusat, Soekarno ingin semua kekuatan duduk bersama. Dan disinilah peran negosiator seperti Idam menjadi semakin rumit. Bagaimana menjaga NU tetap punya akses ke negara, tanpa membuat basisnya merasa NU sedang berdamai dengan ancaman yang mereka rasakan nyata? Di ruang-ruang rapat Jakarta, bahasa yang dipakai adalah bahasa stabilitas dan persatuan. Di kampung-kampung, bahasa yang dipakai adalah bahasa rasa aman dan harga diri. Idam harus menerjemahkan satu ke yang lain. Ia harus bisa mengatakan kepada negara, NU adalah kekuatan yang bisa diajak bekerja sama, bukan musuh. Tetapi ia juga harus bisa mengatakan kepada warga NU, kedekatan dengan negara bukan berarti menyerah, melainkan cara untuk memastikan NU tidak diinjak. Pada saat yang sama, NU juga harus mengelola posisinya dalam perdebatan besar tentang dasar negara dan peran Islam. Konstituante, lembaga yang dibentuk untuk menyusun konstitusi permanen, menjadi arena pertarungan ideologis yang panjang dan melelahkan. Di sana, partai-partai Islam mendorong agar Islam mendapat tempat lebih formal dalam dasar negara. Sementara kelompok nasionalis dan lainnya menolak. Perdebatan itu tidak hanya soal teks, itu soal arah bangsa. Tetapi perdebatan itu juga buntu. Tidak ada mayoritas yang cukup untuk memutuskan, dan kebuntuan itu menjadi salah satu alasan Soekarno mengambil langkah drastis.
Dekret 5 Juli 1959 kembali ke UUD 1945 membubarkan konstituante. Dekret itu mengubah lanskap politik secara mendasar. Parlemen dan partai-partai kehilangan sebagian ruang manuvernya. Presiden menjadi pusat gravitasi yang jauh lebih kuat. Demokrasi terpimpin bukan lagi wacana, ia menjadi kenyataan. Dan bagi NU, ini berarti satu hal. Jika ingin tetap punya pengaruh, harus bisa hidup dalam sistem yang lebih terpusat, lebih disiplin, dan lebih menuntut kesetiaan. Idam Chalid, yang sudah terbiasa dengan kerja akomodasi negosiasi, menemukan dirinya semakin dibutuhkan. Ia bukan tipe yang menantang Soekarno secara frontal. Ia lebih memilih menjaga hubungan, menjaga akses, menjaga agar NU tetap dianggap bagian dari keluarga besar, kekuatan politik yang diakui. Dalam sistem yang makin menutup pintu bagi oposisi, akses adalah oksigen. Tanpa akses, organisasi bisa sesak, tetapi oksigen itu mahal. Setiap kali NU terlihat terlalu dekat dengan pusat kekuasaan, kritik internal menguat. Di pesantren, ada kiai yang bertanya dengan nada halus tapi tajam. Sampai kapan NU harus ikut arus? Apakah ini masih khidmah atau sudah ambisi? Apakah kursi-kursi di Jakarta membuat orang lupa pada santri yang belajar dengan lampu minyak? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak selalu diucapkan di forum resmi, tetapi beredar dalam bisik-bisik, dalam obrolan setelah pengajian, dalam surat-surat yang dikirim antar kiai. Idam harus menjawab bukan dengan retorika, tetapi dengan hasil. Ia harus menunjukkan bahwa keberadaan NU di pusat kekuasaan menghasilkan sesuatu yang bisa dirasakan. Perlindungan bagi madrasah, ruang bagi pendidikan agama, pengakuan terhadap lembaga-lembaga keagamaan, dan, yang tak kalah penting, perlindungan terhadap jaringan sosial NU dari tekanan politik yang bisa datang kapan saja. Di masa itu, menjadi menteri atau pejabat negara bukan sekadar jabatan. Itu adalah posisi di tengah badai. Birokrasi Indonesia masih muda, banyak aturan belum mapan, dan tekanan politik datang dari berbagai arah. Ada tentara yang makin kuat perannya dalam politik. Ada PKI yang makin besar pengaruhnya. Ada Soekarno yang ingin menjaga keseimbangan dengan caranya sendiri. Dan ada partai-partai yang berusaha bertahan hidup dalam ruang yang makin sempit. Idam Chalid bergerak seperti orang yang tahu bahwa satu langkah salah bisa membuat NU kehilangan tempat. Ia menjaga hubungan dengan berbagai pihak, tetapi tetap membawa identitas NU sebagai organisasi tradisional yang punya akar kuat. Ia tidak bisa menjadi politisi yang sepenuhnya pragmatis, karena NU bukan mesin politik biasa. NU punya syuriah, punya kiai-kiai sepuh yang otoritasnya tidak bisa dibeli dengan jabatan. Dan Idam harus terus-menerus memastikan bahwa keputusan politik tidak melanggar batas-batas yang bisa membuat syuriah menarik rem. Disinilah paradoksnya terasa dalam kehidupan sehari-hari. Di satu sisi, Idam harus tampil sebagai pejabat negara yang loyal pada garis besar kebijakan nasional. Di sisi lain, ia harus tetap menjadi kader NU yang tunduk pada keputusan ulama. Dua garis komando, dua sumber legitimasi, dan keduanya tidak selalu sejalan. Jakarta pada awal 1960-an semakin menjadi panggung besar. Soekarno membangun simbol-simbol, proyek-proyek monumental, pidato-pidato yang mengguncang, politik luar negeri yang berani. Indonesia tampil sebagai pemimpin dunia ketiga, menantang imperialisme, memposisikan diri dalam perang dingin dengan gaya yang khas. Tetapi di balik panggung itu, ekonomi memburuk, inflasi meroket, barang-barang sulit, antrean panjang, nilai uang jatuh. Dan ketika ekonomi jatuh, politik menjadi lebih tegang, karena semua orang berebut sumber daya yang makin sedikit. Bagi NU, ekonomi yang sulit berarti beban sosial yang berat. Pesantren harus tetap berjalan, santri harus makan, madrasah harus bertahan, jamaah membutuhkan bantuan. Dan ketika negara sibuk dengan proyek besar dan pertarungan ideologi, organisasi seperti NU sering menjadi penyangga sosial yang nyata. Idham, sebagai tokoh yang berada dekat pusat, harus membawa suara itu. Bahwa stabilitas bukan hanya soal pidato persatuan, tetapi soal beras di dapur, soal biaya sekolah, soal keamanan di desa. Namun, membawa suara itu tidak mudah ketika ruang politik makin dikendalikan. Demokrasi terpimpin bukan ruang debat bebas. Ia ruang di mana garis besar sudah ditentukan, dan yang lain menyesuaikan. Dalam situasi seperti itu, strategi Idam cenderung memilih jalur yang tidak konfrontatif. Menjaga NU tetap relevan, tetap diakui, tetap punya kursi di meja perundingan. Karena tanpa kursi, NU hanya bisa berteriak dari luar. Dan berteriak dari luar, pada masa itu, bisa berujung pada pembungkaman. Tetapi strategi ini juga membuat Idam semakin identik dengan politik akomodasi. Di mata sebagian orang, itu kebijaksanaan. Di mata sebagian lain, itu kelemahan.
Dan di dalam NU sendiri, ketegangan antara kiai pesantren dan elit politik makin terasa. Kiai pesantren hidup dalam ritme tradisi, pengajian, santri, masyarakat desa. Elit politik hidup dalam ritme negara, rapat, lobi, kompromi, surat keputusan. Dua ritme ini sering tidak sinkron. Ketika elit politik berkata, ini perlu demi strategi, kiai pesantren bisa menjawab, strategi apa kalau marwah hilang? Idam harus menjadi jembatan yang tidak boleh patah. Ia harus bisa datang ke forum ulama dengan bahasa yang menenangkan, menjelaskan bahwa langkah-langkah politik bukan pengkhianatan, melainkan upaya menjaga ruang. Ia harus bisa datang ke forum negara dengan bahasa yang meyakinkan, menjelaskan bahwa NU bukan ancaman, melainkan mitra yang bisa membantu stabilitas sosial. Ia harus terus-menerus menerjemahkan, meredam, menyambung. Dan di atas semua itu, ada satu kenyataan yang makin jelas. Pertarungan ideologi di Indonesia bukan lagi sekadar perdebatan di parlemen. Ia mulai merembes ke jalanan, ke organisasi massa, ke desa-desa. PKI dengan jaringan organisasinya bergerak agresif. Organisasi-organisasi Islam, termasuk NU, merespons dengan cara masing-masing. Ketegangan meningkat. Benturan kecil terjadi di berbagai tempat. Kadang soal tanah, kadang soal pengaruh, kadang soal simbol. Dan setiap benturan kecil itu seperti percikan di ladang kering. Dalam situasi seperti ini, posisi NU di pusat kekuasaan menjadi semakin penting sekaligus semakin berbahaya. Penting, karena NU bisa mempengaruhi kebijakan dan menjaga agar negara tidak sepenuhnya condong ke satu kekuatan. Berbahaya, karena jika keseimbangan runtuh, siapapun yang dianggap terlalu dekat dengan pusat bisa menjadi sasaran. Idam, yang berada di jantung negosiasi, harus berjalan di atas tali yang makin tipis. Ia juga harus menghadapi kenyataan bahwa Soekarno semakin mengandalkan konsep persatuan yang memaksa semua pihak menahan diri. Tetapi menahan diri ketika basis di bawah merasa terancam adalah pekerjaan yang hampir mustahil. Di desa, orang tidak membaca teori Nasakom. Mereka melihat siapa yang datang ke kampung, siapa yang mengorganisir rapat, siapa yang memasang bendera, siapa yang menguasai koperasi, siapa yang mempengaruhi kepala desa. Politik menjadi sangat konkret, sangat dekat. Dan ketika politik menjadi dekat, emosi menjadi cepat menyala. Idam Khalid dengan gaya yang tenang mencoba menjaga agar NU tidak terseret ke tindakan yang bisa memicu represi negara. Ia tahu, negara yang terpusat tidak suka kekacauan. Ia tahu, tentara yang makin kuat perannya tidak suka organisasi massa yang sulit dikendalikan. Ia tahu, jika NU dianggap sumber instabilitas, ruang geraknya bisa dipersempit. Maka ia memilih jalur yang bagi sebagian orang terasa terlalu hati-hati. Tetap berada dalam struktur, tetap menjaga komunikasi, tetap menahan diri. Tetapi menahan diri bukan berarti tidak bergerak. Di balik layar, NU terus memperkuat jaringan sosialnya. Pesantren tetap menjadi pusat kaderisasi. Madrasah tetap berjalan. Majelis taklim tetap hidup. Dan di tingkat elit, orang seperti Idam memastikan NU tidak kehilangan posisi tawar. Ia menjaga agar NU tetap diperhitungkan dalam komposisi kekuasaan, meski komposisi itu semakin ditentukan oleh presiden dan lingkaran dekatnya. Pada awal 1960-an, ketika ekonomi makin sulit dan ketegangan politik makin tinggi, banyak orang mulai merasakan bahwa negara sedang menuju sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak bisa dihentikan hanya dengan rapat dan pidato. Tetapi di permukaan, kehidupan politik tetap berjalan dengan ritualnya. Sidang, pernyataan, kunjungan, konferensi, dan Idam tetap menjalankan perannya. Hadir di meja perundingan, menjaga hubungan, mengurus organisasi, menenangkan internal. Di NU, kepemimpinan bukan hanya soal jabatan formal. Ia soal kemampuan menjaga harmoni antara syuriah dan tanfidziyah, antara kiai sepuh dan kader muda, antara pesantren dan partai. Idam, yang kuat di ranah organisator, semakin menonjol sebagai figur yang bisa mengelola mesin besar itu. Ia bukan kiai karismatik yang cukup bicara sekali lalu semua diam. Ia lebih seperti pengatur lalu lintas di persimpangan ramai. Memastikan kendaraan tidak tabrakan. Memastikan arus tetap bergerak, meski klakson berbunyi dari segala arah. Dan justru karena itu, ia menjadi simbol dari satu cara berpolitik NU pada masa itu. Bukan politik yang meledak-ledak, melainkan politik yang bertahan. Politik yang percaya bahwa ruang hidup organisasi bisa dijaga lewat posisi, lewat akses, lewat kompromi yang dihitung. Politik yang memindahkan pertarungan dari jalanan ke meja rapat. Meski meja rapat itu sendiri semakin dikendalikan oleh kekuasaan yang ingin semua orang seragam. Menjelang pertengahan 1960-an, suasana semakin pekat. Kata-kata revolusi masih sering diucapkan, tetapi revolusi itu terasa seperti api yang mulai sulit dikendalikan.
Di satu sisi, Soekarno terus mendorong semangat anti-imperialisme dan persatuan nasional. Di sisi lain, kekuatan-kekuatan di bawahnya bergerak dengan agenda masing-masing. PKI semakin percaya diri, militer semakin waspada, partai-partai lain semakin terjepit, dan NU dengan basis tradisionalnya berada di posisi yang tidak bisa netral. Ia harus melindungi jamaahnya, tetapi juga harus bertahan. Dalam sistem yang makin keras, Idam Chalid, yang selama 1 dekade lebih terbiasa mengelola kompromi, kini menghadapi situasi di mana kompromi bisa menjadi semakin mahal. Karena ketika politik memasuki fase ekstrim, ruang abu-abu menyempit. Orang dipaksa memilih, dan pilihan itu sering tidak memberi waktu untuk musyawarah panjang seperti di pesantren. Negara bergerak cepat, kabar bergerak cepat, ketakutan bergerak cepat. Namun, sampai titik itu, Idam tetap memegang satu prinsip yang menjadi napas karirnya. NU harus tetap punya tempat di pusat, karena tanpa tempat itu, NU bisa kehilangan kemampuan melindungi dirinya sendiri. Ia mungkin tidak selalu dicintai oleh semua pihak di internal. Ia mungkin dicurigai terlalu dekat dengan kekuasaan. Tetapi ia terus berjalan dengan keyakinan organisator. Organisasi besar tidak hidup dari keberanian sesaat, melainkan dari kemampuan bertahan melewati badai. Dan badai itu sudah terdengar dari jauh, bukan lagi seperti angin di atas sungai Kalimantan yang lembab dan pelan, melainkan seperti gemuruh di langit Jakarta yang penuh asap, knalpot dan ketegangan politik. Gemuruh yang membuat orang-orang di meja perundingan mulai berbicara lebih pelan, lebih hati-hati. Gemuruh yang membuat mimbar-mimbar di kampung-kampung mulai dipenuhi doa-doa yang lebih panjang. Gemuruh yang menandai bahwa Indonesia dan NU di dalamnya sedang mendekati tikungan sejarah yang akan mengubah segalanya dan akan menguji, sampai batas paling keras, pilihan-pilihan yang selama ini diambil. Idam Chalid dengan wajah tenang dan tangan yang selalu sibuk mengurus. Gemuruh itu akhirnya pecah bukan sebagai hujan yang menyejukkan, melainkan sebagai retakan panjang di tubuh negara. Jakarta, yang siangnya penuh slogan revolusi, dan malamnya penuh bisik-bisik, tiba-tiba seperti kota yang menahan napas. Orang-orang yang biasa berdebat keras di ruang sidang mendadak memilih kalimat yang lebih pendek, telepon berdering lebih sering, surat-surat beredar lebih cepat. Dan di banyak rumah, radio menjadi benda yang paling ditunggu sekaligus paling ditakuti. Akhir September 1965 datang dengan udara yang terasa berat, seperti kain basah yang menempel di kulit. Lalu kabar itu menyebar, tentang penculikan dan pembunuhan para jenderal, tentang gerakan yang mengaku menyelamatkan revolusi, tentang pengumuman yang membingungkan, tentang pasukan yang bergerak. Dalam hitungan jam, peta kekuasaan yang selama bertahun-tahun dijaga Soekarno dengan keseimbangan rapuh, nasakom, pidato, simbol, kompromi. Mendadak seperti meja yang kakinya patah satu, miring, lalu jatuh. Bagi organisasi seperti Nahdlatul Ulama yang hidup dari jaringan sosial paling bawah, desa, pesantren, langgar, pasar, peristiwa di pusat itu bukan sekadar drama elit. Ia segera menjadi getaran yang merambat ke tanah, ke sawah, ke balai desa, ke pos ronda. Karena di banyak tempat, ketegangan antara organisasi massa yang berafiliasi ke PKI dan kelompok-kelompok Islam sudah lama seperti bara. Peristiwa 30 September menjadi angin kencang yang meniup bara itu menjadi api. Idam Chalid berada di titik yang, bagi banyak orang, tampak mustahil. Ia harus menjaga NU tetap berdiri sebagai jam'iyah yang punya marwah ulama. Tetapi ia juga harus membaca arah kekuasaan yang berubah cepat. Lebih cepat daripada musyawarah bisa mengejar. Ia bukan komandan lapangan, ia bukan pemimpin laskar. Ia adalah orang meja, orang rapat, orang yang tahu bahwa satu kalimat dalam pernyataan resmi bisa menyelamatkan ribuan orang atau menjerumuskan mereka. Di hari-hari setelah itu, bahasa politik berubah. Kata keseimbangan diganti dengan pembersihan. Kata persatuan diganti dengan pengkhianatan. Orang-orang yang kemarin masih bisa duduk satu forum, kini saling menatap dengan curiga. Dan di tengah perubahan bahasa itu, NU, termasuk unsur pemudanya seperti Ansor dan Banser, di banyak daerah terlibat dalam arus kekerasan anti-komunis yang meluas. Ini bagian paling gelap dari sejarah sosial politik Indonesia. Pembunuhan massal, penahanan, pembalasan, dendam lokal yang menumpang pada arus nasional. Tidak semua terjadi karena komando pusat. Banyak yang meledak dari konflik desa yang lama, dari perebutan tanah, dari persaingan organisasi, dari rasa takut yang dipelihara bertahun-tahun. Tetapi ketika negara memberi sinyal, ketika aparat bergerak, ketika label PKI menjadi vonis, kekerasan menemukan jalannya sendiri. Di Jakarta, Idam Chalid harus menavigasi sesuatu yang lebih dingin, tetapi tak kalah mematikan.
perubahan struktur kekuasaan. Soekarno masih presiden, masih berpidato, masih memanggil revolusi sebagai anak kandungnya. Tetapi kekuatan nyata perlahan bergeser ke militer, terutama ke Soeharto dan lingkaran Angkatan Darat. Ini bukan pergantian yang diumumkan dengan satu dekret yang rapi. Ini pergeseran yang terasa seperti bayangan yang makin panjang. Mula-mula samar, lalu menutup cahaya. Yang selama demokrasi terpimpin berusaha bertahan dengan cara ikut di dalam agar tidak tersingkir, kini menghadapi dilema baru. Jika terlalu dekat dengan Soekarno, ia bisa ikut tenggelam ketika arus berbalik. Jika terlalu cepat berpaling, ia bisa dianggap pengkhianat revolusi. Dan pada masa itu, label semacam itu bisa berbahaya. Idam, dengan naluri organisatornya, membaca bahwa yang paling penting adalah memastikan NU tidak kehilangan ruang hidupnya di tengah penataan ulang yang akan datang. Bukan ruang untuk berteriak, ruang untuk bernapas. Maka bahasa Idam, bahasa yang sejak lama ia kuasai, kembali bekerja. Bahasa yang tidak memukul meja, tetapi menekan titik-titik yang tepat. Ia harus menjaga agar NU dipandang sebagai kekuatan sosial yang diperlukan untuk stabilitas, bukan sebagai sumber kekacauan. Ia harus memastikan bahwa NU tidak diperlakukan sebagai sisa-sisa politik lama yang akan disapu bersih. Dan ia harus melakukannya sambil menahan gelombang emosi di bawah, yang di banyak tempat sudah terlanjur menjadi arus deras. Di masa transisi itu, rapat-rapat menjadi lebih sunyi, tetapi lebih menentukan. Orang-orang tidak lagi bicara panjang tentang ideologi. Mereka bicara tentang posisi, tentang keamanan, tentang siapa yang bisa dipercaya, tentang siapa yang harus dijaga jaraknya. Di ruang-ruang seperti itu, Idam Chalid bukan sekadar peserta, ia adalah penghubung. Ia membawa NU dengan seluruh kompleksitasnya ke dalam percakapan negara yang sedang berubah. Lalu datang surat perintah 11 Maret 1906, Super Semar, yang memberi Soeharto kewenangan besar untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Bagi banyak orang, ini seperti pintu yang dibuka lebar untuk lahirnya rezim baru. Bagi Idam, ini adalah tanda bahwa pusat gravitasi sudah pindah. Dan ketika gravitasi pindah, semua yang tidak menyesuaikan akan terlempar. Tetapi menyesuaikan bukan berarti menyerah total. Disinilah gaya Idam terlihat jelas. Ia tidak melompat dengan sorak-sorai. Tidak pula menahan diri dengan romantisme. Ia bergerak dengan kalkulasi organisasi. NU harus tetap punya akses. NU harus tetap punya kursi. NU harus tetap bisa melindungi madrasah, pesantren, urusan keagamaan, dan jaringan sosialnya. Dan untuk itu, NU harus bisa berbicara dengan penguasa baru. Dengan bahasa yang dimengerti penguasa baru. Stabilitas, ketertiban, pembangunan. Sementara itu, di dalam NU sendiri, luka-luka mulai terasa. Ada kiai yang melihat keterlibatan unsur NU dalam kekerasan anti-komunis sebagai sesuatu yang tak bisa dibanggakan, tetapi juga sulit dibicarakan. Ada yang menganggap itu pembelaan diri di tengah ancaman. Ada yang menganggap itu noda yang akan menempel lama. Dan ada pula yang memilih diam, karena diam adalah cara paling aman untuk bertahan ketika negara sedang menulis ulang narasi resmi. Idam Chalid, sebagai pemimpin yang lebih banyak bekerja di tingkat elit, tidak bisa menghapus apa yang terjadi di bawah. Tetapi ia bisa, dan ia coba, mengendalikan bagaimana NU diposisikan dalam negara yang baru. Ia tahu, Orde Baru yang sedang lahir tidak menyukai organisasi yang terlalu mandiri, terlalu keras, terlalu sulit diatur. Ia tahu, negara akan menuntut penyeragaman, disiplin politik, penyederhanaan. Dan ia tahu, NU, dengan tradisi musyawarahnya, dengan otoritas kiai yang tidak selalu sejalan dengan birokrasi, adalah organisme yang secara alami sulit diseragamkan. Disinilah meja perundingan dan mimbar menjadi lebih dari sekadar metafora. Di meja perundingan, Idam harus berbicara tentang kontribusi NU bagi stabilitas nasional, tentang dukungan terhadap agenda negara, tentang kesiapan bekerja sama. Di mimbar, ia harus menjaga agar warga NU tidak merasa dijadikan alat, tidak merasa marwahnya dijual murah, tidak merasa pesantren hanya dijadikan dekorasi untuk legitimasi politik. Orde Baru mulai menata ulang lembaga-lembaga negara. Parlemen, yang dulu menjadi arena jatuh bangunnya kabinet, kini perlahan berubah menjadi ruang yang lebih terkendali. Partai-partai dipaksa menyesuaikan diri, organisasi massa diawasi. Dan di atas semua itu, Golkar, bukan partai dalam pengertian lama, melainkan kendaraan politik negara, mulai menjadi pusat. Dalam sistem seperti ini, orang seperti Idam Chalid menjadi berharga. Ia punya pengalaman panjang di negara, ia punya jaringan di NU, ia bisa menjadi jembatan yang membuat NU tidak langsung tersingkir. Tetapi harga dari posisi itu adalah kecurigaan yang tak pernah benar-benar hilang.
Di internal NU, selalu ada suara yang bertanya, apakah kedekatan dengan negara membuat NU kehilangan daya kritis? Apakah NU masih bisa menegur penguasa jika kebijakan merugikan umat? Atau NU akan menjadi penonton yang diberi kursi empuk agar tidak ribut? Idam menjawab dengan cara yang khas. Bukan dengan pidato moral yang tinggi, melainkan dengan kerja institusional. Ia mendorong NU tetap hadir dalam struktur formal, tetap punya orang di lembaga perwakilan, tetap punya akses ke kementerian, tetap bisa mengurus hal-hal yang bagi pesantren sangat konkret. Status madrasah, pengakuan pendidikan agama, ruang bagi dakwah, perlindungan terhadap tradisi keagamaan yang sering dianggap kampungan oleh modernisasi negara. Namun Orde Baru punya logika sendiri. Ia tidak hanya ingin stabilitas, ia ingin kontrol. Ia tidak hanya ingin dukungan, ia ingin kepatuhan. Dan kepatuhan itu dibangun lewat aturan, lewat penyederhanaan partai, lewat pembatasan gerak politik Islam, lewat penekanan bahwa agama boleh hidup, bahkan didorong sebagai moral sosial, tetapi jangan terlalu banyak menuntut ruang politik yang mandiri. Di titik ini, Idam Chalid harus melakukan sesuatu yang bagi banyak orang tampak seperti seni bertahan hidup. Ia harus menjaga NU tetap punya ruang tanpa menantang negara secara frontal. Ia harus memilih pertempuran mana yang layak diambil, mana yang harus ditunda, mana yang harus disiasati lewat jalur birokrasi. Ini bukan heroisme yang mudah dijual sebagai cerita. Ini kerja yang melelahkan, sering tidak populer, dan kadang membuat orang yang melakukannya tampak abu-abu. Tahun-tahun awal Orde Baru juga membawa perubahan dalam cara negara memandang Islam politik. Di satu sisi, rezim ingin menjauhkan diri dari konflik ideologis masa Soekarno yang dianggap membawa kekacauan. Di sisi lain, rezim juga tidak ingin kekuatan Islam menjadi oposisi yang terorganisir. Maka ruang politik Islam dipersempit, tetapi ruang sosial keagamaan dibiarkan, selama tidak mengganggu. Bagi NU, yang sejak awal adalah Jam'iyah Diniyah Ijtimaiyah, organisasi keagamaan dan sosial, ini bisa menjadi peluang sekaligus jebakan. Peluang, karena NU bisa menguatkan basis sosialnya. Jebakan, karena jika NU terlalu larut dalam politik praktis, ia bisa menjadi sasaran penertiban. Idam Chalid berada tepat di tengah tarik-menarik itu. Ia adalah simbol bahwa NU bisa bernegara, tetapi ia juga menjadi simbol bahwa NU bisa diatur. Dan dua simbol itu bertabrakan di mata orang yang berbeda. Di ruang-ruang NU, friksi antara kiai pesantren dan elit politik makin terasa. Kiai pesantren melihat bagaimana negara makin dominan, bagaimana bahasa pembangunan mulai menggantikan bahasa perjuangan, bagaimana birokrasi menuntut laporan, izin, struktur. Mereka khawatir NU akan kehilangan ruhnya jika terlalu sibuk mengejar kursi. Elit politik NU, sebaliknya, melihat bahwa tanpa kursi, NU akan kehilangan kemampuan melindungi diri. Mereka melihat bagaimana organisasi lain bisa ditekan, dibatasi, dipaksa menyesuaikan. Mereka melihat bahwa negara baru ini tidak memberi banyak ruang bagi yang memilih berdiri di luar. Idam, yang terbiasa menjadi pengatur lalu lintas, harus menjaga agar perbedaan itu tidak menjadi pecah. Ia harus menjaga hubungan dengan para kiai sepuh, yang otoritasnya bukan formalitas, melainkan sumber legitimasi NU. Ia harus menjaga agar keputusan politik tidak melampaui batas yang bisa membuat NU kehilangan dukungan moral dari pesantren. Tetapi ia juga harus menjaga agar NU tidak kehilangan relevansi di mata negara. Di masa ini, reputasi Idam sebagai negosiator diuji bukan oleh satu peristiwa besar, melainkan oleh serangkaian keputusan kecil yang menentukan arah. Siapa yang ditempatkan di posisi tertentu, bagaimana NU bersikap terhadap kebijakan pemerintah, seberapa jauh NU ikut dalam mekanisme politik yang dikendalikan, seberapa keras NU bersuara ketika ada kebijakan yang dianggap merugikan umat. Dan yang paling sulit, bagaimana menjaga agar NU tidak menjadi sekadar ornamen tradisi yang dipakai negara untuk menunjukkan bahwa agama aman. Jakarta Orde Baru awal tidak lagi seperti Jakarta demokrasi terpimpin yang penuh panggung revolusi. Ia lebih dingin, lebih administratif, lebih rapi di permukaan, tetapi lebih menekan di bawah. Orang belajar membaca tanda. Siapa yang naik, siapa yang turun, siapa yang tiba-tiba menghilang dari berita. Dalam suasana seperti itu, Idam Chalid memilih untuk tetap berada di dalam sistem. Ia tidak mengambil posisi sebagai penantang, ia mengambil posisi sebagai penjaga ruang. Dan ruang itu memang bisa dijaga. Sebagian, NU tetap hidup. Pesantren tetap tumbuh. Tradisi tetap berjalan. Tetapi harga sosial politiknya adalah NU perlahan harus menerima bahwa politik nasional tidak lagi ditentukan oleh debat terbuka, melainkan oleh keputusan yang datang dari pusat kekuasaan. Parlemen bukan lagi arena pertarungan ideologi, melainkan arena legitimasi.
Partai bukan lagi mesin aspirasi bebas, melainkan bagian dari tata kelola yang sudah ditentukan. Di titik ini, Idam Chalid menjadi figur yang sering disalahpahami dari dua arah sekaligus. Dari luar, ia bisa dilihat sebagai ulama yang terlalu dekat dengan penguasa. Dari dalam, ia bisa dilihat sebagai politisi yang terlalu hati-hati. Padahal, di balik semua itu, ada logika yang sangat NU. Menjaga jamiah agar tetap bisa mengurus umat. Menjaga agar pesantren tidak dipukul oleh kebijakan yang tidak mengerti tradisi. Menjaga agar ruang dakwah tidak dipersempit oleh kecurigaan politik. Tetapi Orde Baru tidak berhenti pada penataan awal. Ia bergerak menuju konsolidasi. Dan konsolidasi berarti penyederhanaan, penertiban, penggabungan, pengendalian. Tahun-tahun berikutnya akan membawa tekanan yang lebih sistematis terhadap partai-partai, termasuk kekuatan politik Islam. Dan di depan tekanan itu, strategi akomodasi negosiasi yang selama ini menjadi napas Idam akan diuji lagi. Apakah ia cukup untuk menyelamatkan ruang NU, atau justru membuat NU terlalu nyaman berada di bawah bayang-bayang negara? Di banyak malam, ketika rapat selesai dan orang-orang pulang dengan map di tangan, ketika lampu-lampu kantor pemerintah masih menyala, dan jalanan Jakarta mulai lengang, pilihan-pilihan itu tidak terasa seperti teori, ia terasa seperti beban di bahu. Karena bagi Idam Chalid, setiap kompromi bukan hanya soal dirinya. Ia soal jutaan orang yang menggantungkan hidup sosial keagamaannya pada NU. Orang-orang yang mungkin tidak pernah tahu nama peraturan. Yang ditandatangani di Jakarta, tetapi akan merasakan dampaknya di kampung. Apakah madrasah diakui? Apakah guru agama dihargai? Apakah tradisi mereka dianggap sah? Apakah mereka aman? Dan sementara negara baru itu terus mengencangkan sabuk kontrolnya, Idam tetap berjalan di jalur yang ia kenal. Satu kaki di mimbar, satu kaki di meja perundingan. Kadang langkahnya tampak pelan, kadang tampak terlalu hati-hati. Tetapi di masa ketika banyak pintu ditutup, ia memilih menjaga agar setidaknya satu pintu tetap terbuka, meski harus dibuka dengan kunci yang dibuat oleh penguasa. Tahun-tahun Orde Baru yang matang punya bau khas. Kertas karbon, tinta stempel, dan asap rokok yang menempel di tirai kantor. Negara menjadi mesin yang bekerja dengan ritme tetap, rapat, notulen, instruksi, laporan, dan di dalam mesin itu, orang-orang yang dulu berdebat soal ideologi, kini belajar satu keterampilan baru, bertahan tanpa terlihat melawan. Di Jakarta, gedung-gedung pemerintahan tampak lebih rapi, lebih tertib, tetapi ketertiban itu seperti lantai yang dipel, licin, dingin, dan siapapun yang salah langkah bisa jatuh tanpa suara. Idam Chalid, yang sudah melewati masa kabinet jatuh bangun, masa pidato revolusi yang menggelegar, masa pergeseran kekuasaan yang brutal, kini memasuki babak ketika kekuasaan tidak lagi perlu berteriak. Ia cukup mengatur, cukup menata, cukup membuat semua orang paham batasnya tanpa harus menuliskannya di papan pengumuman. Di atas kertas, Indonesia punya lembaga perwakilan, DPR, MPR, ada sidang, ada tata tertib, ada mikrofon, ada palu pimpinan. Tetapi Orde Baru mengubah makna ruang sidang. Bukan lagi arena yang menentukan arah, melainkan panggung yang mengesahkan arah. Dan justru di panggung seperti itu, Idam menemukan peran yang, anehnya, semakin besar. Ia menjadi wakil ketua DPR, lalu wakil ketua MPR. Jabatan yang terdengar administratif, tetapi dalam sistem yang sangat terpusat. Posisi pimpinan lembaga perwakilan adalah simpul. Tempat arus informasi, arus kepentingan, dan arus legitimasi bertemu. Bayangkan seorang ulama tradisional, dibesarkan dalam kultur pesantren yang akrab dengan kitab kuning, sanad, dan adab, harus memimpin rapat yang penuh istilah birokrasi. Quorum, fraksi, agenda, interupsi, rancangan undang-undang. Ia harus menjaga wibawa lembaga yang pada saat yang sama tidak boleh terlalu hidup. Terlalu hidup berarti berbahaya. Terlalu mati berarti tidak berguna. Maka gaya Idam, tenang, tidak meledak-ledak, pandai memilih kata, menjadi semacam pelumas. Ia membuat mesin berjalan tanpa bunyi gesekan yang keras. Namun di luar gedung parlemen, ada rumah besar lain yang juga menuntut kepemimpinan. Nahdlatul Ulama. Dan NU bukan mesin birokrasi. NU adalah jaringan manusia. Kiai, santri, pedagang pasar, petani, guru madrasah, ibu-ibu pengajian, tradisi tahlilan, maulidan, ziarah, dan ribuan pesantren yang hidup dari kepercayaan sosial. NU punya logika sendiri. Logika khidmah, barakah, dan musyawarah, yang sering kali tidak sejalan dengan logika negara yang ingin seragam. Orde Baru menyukai organisasi yang bisa dipetakan, yang punya struktur jelas, yang bisa dibina. NU
dengan otoritas kiai yang kadang lebih kuat daripada surat keputusan, adalah makhluk yang sulit dipetakan. Dan justru karena itu, negara ingin memastikan NU tidak menjadi pusat gravitasi politik yang liar. Puncak penataan itu datang lewat penyederhanaan partai. Tahun 1973, partai-partai dipaksa melebur. NU, yang sejak 1992 pernah menjadi partai politik sendiri, lalu berada dalam orbit politik Islam, akhirnya masuk ke dalam Partai Persatuan Pembangunan PPP bersama unsur-unsur Islam lain. Di atas kertas, ini persatuan. Di lapangan, ini adalah penggabungan yang penuh gesekan. Tradisi NU yang cair dan berbasis kiai bertemu dengan kultur politik kelompok lain yang punya gaya berbeda, simbol berbeda, bahkan cara berpidato yang berbeda. Bagi banyak warga NU, PPP adalah rumah yang tidak sepenuhnya mereka bangun sendiri. Ada kamar yang terasa asing, ada aturan yang tidak lahir dari musyawarah pesantren. Tetapi pilihan yang tersedia sempit. Orde Baru tidak memberi ruang bagi banyak bendera. Ia ingin 3. Golkar, PPP, PDI, selesai. Dan di tengah penyederhanaan itu, Idham Chalid, yang sudah terbiasa membaca peta kekuasaan, memahami bahwa pertarungan tidak lagi soal menang dalam arti lama. Pertarungan adalah soal menjaga agar NU tidak kehilangan napas sosialnya ketika politik dipersempit. Disinilah meja perundingan dan mimbar menjadi rutinitas yang melelahkan. Pagi hari bisa diisi rapat negara, siang hari menerima tamu yang membawa map tebal, malam hari menghadiri forum ulama yang membawa kegelisahan. Madrasah butuh pengakuan, pesantren butuh ruang. Tradisi keagamaan sering dicibir sebagai ketinggalan zaman. Dan di atas semua itu ada rasa curiga yang selalu mengintai, curiga negara pada Islam politik, curiga sebagian umat pada negara. Orde Baru juga memperkenalkan satu kata yang menjadi mantra. Pembangunan. Kata itu terdengar netral, bahkan mulia. Tetapi pembangunan punya konsekuensi. Siapa yang tidak sejalan dengan agenda pembangunan bisa dicap mengganggu stabilitas. Dan stabilitas adalah kata lain yang lebih tajam. Stabilitas berarti jangan ribut, jangan mengganggu, jangan membuat gelombang. Idham, sebagai pimpinan lembaga perwakilan, berada di posisi yang unik. Ia ikut menjaga stabilitas itu. Ia memimpin sidang yang harus tampak demokratis, tetapi tidak boleh melahirkan kejutan. Ia mengelola perbedaan pendapat agar tidak berubah menjadi konflik terbuka. Ia menjadi wajah keterwakilan yang sopan. Dan di saat yang sama, sebagai tokoh NU, ia harus memastikan bahwa stabilitas tidak berubah menjadi penyeragaman yang mematikan tradisi, lalu datang tekanan ideologis yang lebih halus, tetapi lebih dalam. Asas Tunggal Pancasila. Pada pertengahan 1980-an, negara mendorong, dan pada banyak titik memaksa, organisasi sosial politik untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi sebagian kelompok Islam. Ini terasa seperti pengosongan identitas. Bagi NU yang sejak awal berdiri sebagai Jam'iyah Diniyah Ijtimaiyah, persoalannya rumit. NU bukan partai, tetapi NU adalah organisasi, keagamaan yang punya tradisi pemikiran sendiri. Bagaimana menempatkan Pancasila tanpa merasa kehilangan diri? Disinilah dinamika internal NU mencapai titik yang menentukan di pesantren-pesantren, di forum Bahsul Masail, di musyawarah para kiai, muncul dorongan kuat untuk mengembalikan NU ke Khittah 1926, kembali ke garis awal sebagai organisasi sosial keagamaan, bukan kendaraan politik praktis. Ini bukan sekadar slogan. Ini adalah reaksi terhadap pengalaman panjang. Politik praktis membuat NU terseret ke kompromi yang tak ada habisnya, membuat energi habis untuk kursi, membuat jarak antara elit politik dan basis pesantren semakin lebar. Idham Chalid, yang selama puluhan tahun menjadi simbol NU yang bernegara, tiba-tiba berada dalam posisi yang tidak nyaman. Ia bukan orang yang anti-khittah, ia paham akar NU. Tetapi ia juga tahu keluar dari politik praktis bukan berarti keluar dari politik itu sendiri. Negara tetap ada, kebijakan tetap dibuat, anggaran tetap dibagi, pendidikan agama tetap diatur. Jika NU mundur total, siapa yang akan menjaga kepentingan pesantren di meja negara? Namun arus di tubuh NU bergerak, dan arus itu punya nama-nama besar, punya legitimasi moral yang kuat, dan punya energi generasi baru. Muktamar NU 1984 di Situ Bondo menjadi tonggak. NU secara resmi menerima Pancasila sebagai asas organisasi dan menegaskan kembali Khittah. 1926 menjauh dari politik praktis. Di balik keputusan itu ada perdebatan panjang, ada kecemasan, ada kalkulasi, ada juga rasa lelah. Tetapi keputusan itu mengubah orientasi NU secara fundamental.
Bagi Orde Baru, keputusan itu bisa dibaca sebagai kemenangan. NU tidak lagi menjadi kekuatan politik yang bisa mengganggu peta elektoral. Tetapi bagi NU sendiri, itu juga pembebasan. Ruang untuk kembali menguatkan pendidikan, dakwah, ekonomi umat, dan tradisi keagamaan, tanpa harus selalu bernegosiasi lewat partai. Di titik ini, warisan Idam Chalid mulai diperdebatkan dengan cara yang lebih terbuka, meski tetap dalam batas-batas zaman. Ada yang melihatnya sebagai orang yang terlalu lama berada di orbit kekuasaan, terlalu akomodatif, terlalu halus, ketika seharusnya tegas. Ada yang menyebutnya simbol kompromi, tetapi ada juga yang melihat sisi lain. Tanpa orang seperti Idam, NU mungkin tidak punya akses untuk melindungi banyak hal yang tampak, kecil tetapi vital. Status madrasah, ruang pendidikan agama, pengakuan terhadap praktik keagamaan tradisional, dan jembatan komunikasi. Ketika negara cenderung curiga pada segala yang berbau politik Islam, karier negara Idam sendiri tidak berhenti. Ia tetap berada di lingkaran lembaga perwakilan, menjadi salah satu tokoh yang dikenal luas di era Orde Baru sebagai pimpinan DPR MPR. Dalam sistem yang menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, yang memilih presiden dan menetapkan garis-garis besar haluan negara. Posisi pimpinan MPR adalah posisi yang syarat simbol. Ia ikut memimpin sidang-sidang yang secara rutin mengukuhkan Soeharto. Sidang yang bagi banyak orang tampak seperti ritual politik, rapi, formal, dan hasilnya bisa ditebak. Tetapi ritual itu penting bagi Orde Baru, karena rezim yang mengandalkan stabilitas juga membutuhkan legitimasi yang tampak konstitusional. Di ruang sidang, Idam harus menjaga bahasa yang tidak boleh terlalu tajam, tidak boleh terlalu emosional, tidak boleh membuka celah. Ia memukul palu, mengatur giliran bicara, memastikan prosedur berjalan, dan di luar ruang sidang, ia tetap membawa identitas ulama NU. Identitas yang membuatnya diterima oleh basis tradisional, tetapi juga membuatnya selalu diawasi. Apakah ia masih membawa kepentingan umat, atau sudah sepenuhnya menjadi bagian dari negara? Sementara itu, NU pasca Khita bergerak ke arah yang berbeda. Muncul penguatan wacana keislaman yang lebih sosial, lebih cultural, lebih terbuka pada dialog kebangsaan. Pesantren-pesantren mulai lebih aktif dalam isu pendidikan, pemberdayaan, dan pemikiran. Figur-figur baru tampil dengan gaya yang berbeda dari elit politik lama. Dan dalam perubahan itu, Idam Chalid perlahan menjadi semacam orang tua dalam ingatan organisasi. Dihormati karena jasa, tetapi juga menjadi cermin dari masa ketika NU terlalu dekat dengan politik praktis. Orde Baru sendiri memasuki fase akhir dengan retakan yang makin jelas. Krisis ekonomi 1998 menghantam seperti badai yang tidak bisa ditahan oleh pidato stabilitas. Harga naik, rupiah jatuh, kepercayaan runtuh. Dan ketika mahasiswa turun ke jalan, ketika kerusuhan meledak, ketika elit mulai saling menjaga jarak, mesin yang selama ini tampak kokoh mendadak bergetar. Soeharto jatuh pada Mei 1998. Reformasi membuka pintu yang selama puluhan tahun dikunci rapat. Partai-partai baru bermunculan. Kebebasan pers meledak. Orang-orang mulai membicarakan hal-hal yang dulu hanya dibisikkan, dan di tengah kebebasan itu, sejarah Orde Baru dibaca ulang, termasuk peran tokoh-tokoh yang selama ini berada di dalam sistem. Bagi Idam Chalid, reformasi adalah masa ketika label-label lama menjadi bahan perdebatan baru. Ada generasi yang melihat Orde Baru sebagai rezim otoriter dan memandang siapapun yang lama berada di dalamnya dengan curiga. Ada pula yang lebih pragmatis. Mereka melihat bahwa pada masa itu, banyak orang tidak punya pilihan ideal. Ada yang bertahan di dalam untuk menyelamatkan ruang-ruang kecil. Ada yang memilih diam agar organisasi tidak dihancurkan. Ada yang berkompromi agar pesantren tetap bisa mengajar. Idam tidak lagi berada di pusat panggung reformasi seperti dulu di Orde Baru. Usianya sudah lanjut. Tetapi namanya tetap muncul ketika orang membicarakan hubungan ulama dan negara, ketika orang membicarakan strategi NU bertahan, ketika orang membicarakan harga dari kompromi. Di rumah-rumah warga NU, ingatan tentang Idam seringkali tidak berbentuk teori politik. Ia berbentuk cerita sederhana tentang seorang tokoh yang bisa masuk ke istana tanpa kehilangan sarungnya. Tentang seorang pemimpin yang bisa bicara dengan jenderal tanpa harus mengubah cara salamnya. Tentang seseorang yang dalam dunia yang keras memilih jalan yang tidak heroik tetapi efektif. Tetapi di ruang diskusi yang lebih kritis, ingatan itu juga punya sisi gelap. Tentang kedekatan dengan kekuasaan yang membuat kritik melemah, tentang parlemen yang dipimpin dengan tertib tetapi tidak berdaya, tentang NU
yang pernah terseret terlalu jauh ke dalam permainan negara. Dan mungkin disitulah letak paradoks yang menempel pada Idham Chalid sampai akhir hayatnya. Ia bukan tokoh yang mudah dipahat menjadi patung satu warna. Ia bukan pahlawan yang selalu benar. Bukan pula oportunis yang hanya mengejar kursi. Ia adalah produk dari zaman yang memaksa orang memilih di antara pilihan-pilihan yang sama-sama pahit. Ia lahir pada 27 Agustus 1921. Tumbuh dalam tradisi yang mengajarkan hormat pada ilmu dan guru, lalu masuk ke politik nasional pada masa ketika negara baru meraba bentuknya. Ia memimpin NU pada masa ketika politik adalah medan terbuka, lalu bertahan pada masa ketika politik menjadi lorong sempit dengan pintu-pintu yang dijaga. Ia menjadi pimpinan lembaga perwakilan pada era ketika lembaga itu lebih banyak mengesahkan daripada menentukan, dan ia tetap membawa NU, atau setidaknya berusaha, agar NU tidak kehilangan ruang hidupnya. Pada 11 Juli 2010, Idham Chalid wafat. Indonesia sudah berubah jauh dari masa ketika radio menjadi benda yang paling ditunggu sekaligus paling ditakuti. Tetapi perdebatan tentang cara bertahan tidak pernah benar-benar selesai. Karena setiap kali negara menjadi terlalu kuat, setiap kali ruang sipil menyempit, setiap kali organisasi keagamaan harus memilih antara keras di luar atau aman di dalam, nama-nama seperti Idham Chalid kembali dipanggil. Bukan untuk dipuja, melainkan untuk diukur. Di meja perundingan, ia belajar bahwa satu kalimat bisa menyelamatkan institusi. Di mimbar, ia tahu bahwa satu kalimat bisa melukai kepercayaan. Dan sepanjang hidupnya, ia berjalan di antara dua kalimat itu. Kadang berhasil menjaga keseimbangan, kadang tergelincir, tetapi selalu dengan kesadaran bahwa yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi seorang tokoh, melainkan ruang bernapas bagi jutaan orang yang hidup. Dalam tradisi NU, dari langgar kecil di ujung kampung sampai pesantren besar yang lampunya tak pernah padam,